Menjadi jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyusul peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo memberikan apresiasi yang tinggi kepada Saudara Isnandariawan SPDI dalam best practice-nya mewujudkan generasi emas 2045 dengan investasi emas elaboratif, multi inteligensi, adab, spiritual. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnandariawan SPDI, Kepala Sekolah SDIT Taqiyah Roshidah. Bapak Ibu yang kami hormati, berbahagia sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mempresentasikan ide kami terkait mewujudkan generasi emas 2045 dengan investasi emas elaboratif, multi inteligensi, adab, dan spiritual. Bapak Ibu yang kami hormati, latar belakang ide gagasan kami yang pertama yaitu bonus demografi, di mana tahun 2045 akan terjadi bonus demografi, di mana usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif. Ini akan menjadi sebuah tantangan di tahun 2045. Bapak Ibu yang kami hormati, di sana akan mengalami yang namanya konsekuensi adanya bonus demografi, yaitu akan adanya job loss, di mana ada 400 sampai 800 penduduk akan mengalami yang namanya kehilangan pekerjaan. Kita mengetahui bersama, dulu ada yang namanya tukang pos, sekarang sudah tidak ada, dan 2045 akan banyak pekerjaan yang hilang di tahun 2045. Teringat pesannya Ali bin Abi Thalib, alimu auladakum fa innahum makhlukun li zamanihi ghairihi zamanikum. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena sesungguhnya anakmu akan hidup tidak seperti zamanmu hari ini. Ini menjadi pedoman bagi kita semuanya, bahwasanya kita harus melakukan lompatan-lompatan jauh untuk membuat grand design, menyiapkan generasi 2045. Rumusan masalah yang kita ambil Bapak Ibu semuanya yaitu bagaimana buat grand design mewujudkan generasi emas 2045 dengan investasi emas elaboratif, multi inteligensi, adab, dan spiritual. Tujuannya menyusun grand design supaya mewujudkan, bukan menyiapkan, mewujudkan. Pilihan kata di mana ada sebuah keyakinan, karena prinsip kita adalah masa depan sebuah lembaga, sebuah bangsa ada di tangan pemimpinnya, di mana ketika pemimpin berani mengambil dan melihat ketidakmungkinan menjadi kenyataan, maka hari ini kami melihat dan memberanikan diri membuat yaitu grand design mewujudkan generasi emas 2045 dengan investasi emas. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk di pembahasan. Di pembahasan kali ini yang pertama yaitu kita mengetahui pengertian dasar tentang pendidikan, yaitu sebuah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang aktif mampu mengembangkan potensi peserta didik. Dan kita juga menuju pada tujuan pendidikan, yaitu menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa, cerdas, berkemampuan, dan berbudaya. Sehingga di tahun 2012, tepatnya 2 Mei, Muhammad Nuh launching gerakan generasi emas, proyeksi 100 tahun
Indonesia Merdeka. Analisis dalam karya ilmiah kami yaitu Generasi Pendidikan Menyongsong Generasi Emas 2045 dengan menggunakan konsep emas. Yang pertama, elaboratif, yang kedua, multiple intelijensi, yang ketiga, beradab, yang keempat, spiritual. Hasil akhir dari generasi yang kami buat yaitu Generasi Emas 2045 menjadi generasi yang memiliki kecerdasan yang komprehensif, damai dalam interaksi sosialnya, dan berkarakter yang kuat dan berperadaban unggul. Generasi emas yang kami maksud adalah elaboratif, generasi yang dibentuk untuk tekun dan cermat dalam segala hal. Multiple intelijensi, generasi yang memiliki kecerdasan ganda. Adab, generasi yang mengintegrasikan iman, amal, dan ilmu, serta memiliki jiwa bertanggung jawab, jujur, santun, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti yang luhur. Spiritual, generasi yang memiliki kualitas kehidupan rohani yang baik dan berkarakter. Persiapan untuk menuju menyongsong generasi emas 2045. Yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah manajemen kurikulum, di mana kurikulum desain untuk menyiapkan kebutuhan di 2045 untuk pembelajaran yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, sehingga akan memiliki kecerdasan berpikir bersifat kolaboratif, multiple intelijensi, memiliki adab dan nilai spiritual bagi peserta didiknya. Persiapan yang kedua adalah manajemen personalia, yaitu SDM. Bagaimana kita menyiapkan tenaga pendidik dengan melatih dan mengembangkan dirinya dengan memberikan literasi serta pelatihan baik pelatihan dari sekolah maupun di luar sekolah. Kesiapan yang berikutnya yaitu manajemen kesiswaan. Yang pertama, membuat perencanaan kegiatan pendidik yang membuat peserta didik memiliki kemampuan elaboratif. Kemudian yang kedua, merancang kegiatan peserta didik agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, melakukan pengembangan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut ranah kognitif tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. Yang keempat, merancang sistem bimbingan konseling untuk peserta didik agar meningkat adab dan etika peserta didik yang baik. Yang kelima, berkolaborasi dengan tim pendidik agama untuk merancang kegiatan peningkatan spiritualitas. Yang terakhir, mengakomodir minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Persiapan yang berikutnya adalah manajemen sarana dan prasarana sekolah. Karena sarana dan prasarana sekolah sangat mendukung dan dibutuhkan dalam persiapan menyongsong generasi 2045. Yang pertama, bagaimana menyiapkan sarana-prasarana terkait dengan mengasah kemampuan elaboratif peserta didik. Yang kedua, membangun sarana terkait dengan mengasah kemampuan kognitif siswa agar mampu mengasah kemampuan siswa memiliki kecerdasan majemuk. Yang ketiga, membangun sarana konseling, pendalaman etika dan adab peserta didik. Yang terakhir, membangun sarana pengembangan spiritualitas peserta didik seperti laboratorium PAI. Persiapan yang berikutnya yaitu manajemen keuangan, di mana kita membutuhkan manajemen keuangan di sekolah terkait dengan bagaimana sekolah dalam menggali dana, mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara pengawasan. Dan tentunya kita mempersiapkan aplikasi sistem informasi keuangan. Yang berikutnya yang perlu dipersiapkan mewujudkan generasi emas 2045 yaitu tenaga pendidik. Kita perlu menyiapkan tenaga pendidik yang memiliki adab. Kita perlu menyiapkan tenaga pendidik untuk dilatih lebih mengenal siswa tentang kecerdasan siswa tersebut. Yang berikutnya, mempersiapkan pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang elaboratif. Dan terakhir, mengembangkan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan pengembangan spiritual peserta didik. Persiapan berikutnya adalah menyiapkan peserta didik. Kita harus menyiapkan standar kompetensi kelulusan
yang terukur dan jelas, yaitu standar kelulusan elaboratif. Yang kedua, standar kelulusan multi intelijensi. Yang ketiga, kita harus menyiapkan standar adab. Yang terakhir, kita harus menyiapkan standar kompetensi kelulusan, yaitu spiritualitas. Komponen terakhir yaitu orang tua siswa, di mana orang tua siswa sangat berperan penting dalam mewujudkan generasi emas 2045, di mana orang tua siswa harus mengetahui 4 kepribadian siswa, terutama Ananda, yaitu apakah termasuk dalam melankolis, pragmatis, sanguinis, atau koleris, sehingga ketika ada masalah dapat kita tangani dengan cepat dan tepat. Tahap pelaksanaan investasi emas generasi 2045 mengikuti jalan peta pendidikan yang dibuat oleh Kemendikbud. Tahap yang pertama yaitu tahun 2021 sampai tahun 2025. Tahap yang kedua di tahun 2026 di 2035. Tahap yang ketiga dan yang terakhir menuju generasi emas yaitu tahun 2036 sampai tahun 2045. Grand Design mewujudkan generasi emas 2045 elaboratif, multi intelijensi, adab, dan spiritual akan bermanfaat bagi tenaga pendidik. Manfaat yang kedua bagi peserta didik. Manfaat yang ketiga untuk satuan pendidikan atau sekolah. Manfaat yang terakhir bagi orang tua siswa. Demikian presentasi Grand Design mewujudkan generasi emas 2045 elaboratif, multi intelijensi, beradab, dan memiliki spiritualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.